Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini mau bahas singkat aja ya, soal pemakaian minyak goreng 100%. Jadi ada beberapa pro yang rekomendasi 100%. Emang sih di channel itu banyak yang ngomong saya 100% aman, saya 100% aman, saya 100% aman. Nggak cuma di mobil, di motor juga ada. Tapi ya, kalau yang 100% di mobil itu biasanya Panther ya. Kalau 100% di motor biasanya motor bebek Supra. Entah mengapa yang pakai Supra banyak yang pakai 100%. Perhatikan ya, wah, kebanyakan testimoni positif menggunakan minyak goreng 100%. Itu kalau mobil itu mobil diesel. Kalau motornya motor bebek, bukan motor lagi. Walau ada juga sih ya yang pakai 100% di motor lagi. Yang penulis jarang dengar itu adalah kalau di motor matic. Motor matic ada ya yang melakukan di motor baru juga, tapi motor maticnya dipakai di daerah dingin. Kalau daerah panas ya entah ya. Dan hati-hati juga ya kalau pakai 100% di motor matic, karena contohnya bro, tangan besi, motor matic Mio nya nggak bisa di start karena terlalu licin, sehingga gigi starternya itu ngelos. Jadi untuk motor matic rekomendasinya adalah 50%. Tapi ya perhatikan bahwa yang pakai 100% ini di motor pakainya, dan seringnya mereka yang pakai minyak goreng 100% ini sebelumnya nggak pernah mengalami oli-oli yang bikin macet mesinnya gitu loh. Kebanyakan mesinnya itu sehat. Yang masalah itu kalau untuk pemakaian 100% minyak goreng itu adalah karena kemampuan pelarutan dari minyak goreng yang luar biasa. Jadi walau misal ada yang merasa 100% minyak goreng itu oke ya, kita nggak bisa sembarangan menerapkan. Ada tahap penghilangan kerak dulu, penghilangan sludge dulu. Karena pakai minyak goreng itu akan membuat kerak-kerak itu sangat cepat sekali rontok, cepat sekali jatuh. Rontokan kerak ini ya mungkin ada yang larut ya, tapi ada juga yang langsung jatuhnya telepok besar gitu. Jadi masalah kalau yang jatuh besar ini membuntu saluran oli, karena jatuhnya bisa aja di bagian yang jauh sebelum filter. Jadi nggak ke filter, lari ke kondisi mesin dalam bentuk utuhan gitu. Apa yang terjadi kalau bentuk utuhan itu jatuh ke jalur oli? Bisa buntu jalur olinya. Karena jalur oli itu bahkan untuk mobil pun ukurannya juga untuk motor pun ukurannya bisa kecil, nggak cuma di mobil aja yang kecil. Jadi ukurannya mungkin kalau bisa mengindikasikan itu nggak sampai sebesar lidi, lebih besar dari itu. Tapi ada yang ukurannya mungkin kalau ngasih contoh itu yang bisa universal.
ukurannya lebih kecil lah daripada ukuran pipa spion ini, dari apa, besinya spion ini, tanganan spion ini, logam spion ini lebih kecil dari ini ya. Jadi kalau kotorannya agak besar ya buntu. Tuh loh, kayak spion depan, spionnya bit gitu, mungkin sebesar itu lah. Nah, kalau sudah buntu ya wes bakal jadi masalah karena ada bagian komponen mesin yang tidak terlumasi. Bisa jadi yang laporan suara mesin kasar macam-macam itu karena ngeyel pakai campuran minyak goreng yang terlalu banyak, nggak sesuai rekomendasi. Karena banyak ya yang sudah coba duluan gitu, yang orangnya ngerti masalah mesin pakai 20% atau lebih, yang terjadi apa? Dia mengalami filternya buntu, mengalami filternya nggak cuma filter ya, ada saluran oli juga yang buntu. Sayangnya penulis lupa linknya di mana, karena penulis pernah lihat di YouTube ada video shot yang apa, gara-gara pakai minyak goreng terlalu banyak sampai harus buka mesin ya, karena untuk membenahi bagian mesin yang buntu, entah di bagian mana, bagian agak bawah kalau nggak salah. Jadi jangan sampai seperti itu, karena pingin coba minyak goreng merasa wah ada kok yang 100%, ada kok yang lebih gitu ya, nyoba langsung banyak. Jangan ya, terutama untuk mobil, karena yang keraknya gede-gede itu terutama mobil. Kalau motor kan ukurannya kecil ya. Yang motor pun menurut penulis kalau sampai keraknya itu banyak sekali ya janganlah pakai 100%. Pakai 10% dulu lah. 10% entah pakai oli apa ya, walau memang rekomendasinya meseran B40. Tapi ya silahkan lah pakai oli lain dulu dipakai. Lebih baik pelan-pelan lah menguranginya selusnya kotoran ini. Karena ya kalau mesin sudah lama pakai oli jelek ya pasti bakal kotor mesinnya. Sementara itu yang biasanya 100% itu seringnya orangnya itu orang yang perhatian terhadap pelumasan. Ada juga kelemahan lain kalau pakai minyak goreng terlalu banyak, seperti dari infonya bro tangan besi, yaitu apa? Buih ya. Penulis sendiri untuk mengurangi buih pakai PDMS. Cuma ya entah mengapa ya kalau dalam kondisi dingin buihnya justru malah makin banyak ya pakai PDMS. Mungkin butuh olinya panas atau memang butuh yang kekentalan lebih tinggi. Tapi ya nanti penulis coba belilah minyak silikon yang merek terkenal, nanti terus lihat apa kalau yang merek terkenal itu walau 1000 CPS nggak jadi rusak ya olinya ya, minyak silikonnya, karena penulis beli nggak ada mereknya, dipanasi yang 1000 CPS rusak, yang 350 CPS enggak. Penulis nanti coba beli yang ambil dari botol ya, yang eceran dari drum katanya ya, eceran Shin-Etsu ya. Yang pertama buih, yang kedua adalah sifat pelarutan yang luar biasa. Dia ini macet sebelah kiri ini banyak sekali macet kendaraan. Plat nomornya abang kabeh parkirannya. Parkiran merah, plat merah semua kayak ada acara ya. Tapi hebat banget, plat merah semua. Yang parkir kiri kanan jalan. Ada acara apa ini? Kok ramai banget. Oh ini juga sampai ada yang parkir di sini juga. Jalan raya dipakai parkir. Kendaraannya minim
anu ya, Innova Reborn ya, minim ya. Yang lain-lain kendaraannya ono sing apa itu, Mazda, HRV. Ya minim Innova Reborn. Acara apa ya? Masuk marung. Nyantah lah wis. Rame banget. Kelemahan yang kedua adalah karena pelarutan yang luar biasa ya. Ada yang pakai bimoli 100%, sealnya itu rusak. Jadi kalau konsentrasinya terlalu banyak ternyata rusak. Jadi ada laporan khususnya. Kalau 100% sealnya rusak. Jadi rembes atau jadi apa jenenge, lembek ya. Kalau pakai 50% enggak. Jadi rupanya amannya itu kalau 50% maksimal. 20% ya jelas enggak. 100% rembes. Jadi itu ya nggak bisa ngelarang sih ya, kalau yang selama ini pakai minyak goreng 100% itu aman. Tapi kalau untuk mengawali, penulis sangat tidak rekomendasikan 100%. Bahkan mengawali dengan apa jenenge 20% pun penulis tidak rekomendasikan. Jadi yang penulis rekomendasikan itu ya baiknya 10% dulu. Apalagi ini untuk mobil yang seringnya punya penyakit sludge atau kerak. Apalagi kalau sebelumnya olinya pakai merek Shell gitu ya. Jadi kalau sebelumnya pakai oli Shell, Idemitsu, originalnya Mitsubishi, itu ya resiko penuh sludge ya. Baiknya awal-awal 10%. Bisa pakai oli bawaannya yang selama ini dipakai, terus pakai 10%, dikurangi pelan-pelan, dipakai normal kayak biasa ya. Atau kalau misalnya ingin pembersihannya lebih ekstrim, lebih kuat, pakai Mesran B40 tapi tetap 10% ya. Penulis nggak rekomendasikan lebih karena ya oli lain bisa aja punya kemampuan pelarutan yang setara Mesran B40. Jadi itu ya problemnya. Ya tentu saja kalau pakai minyak goreng 100% itu encer. Encernya mungkin setara SAI 30, SAI 20 bahkan ya. Antara SAI 20 sampai 30. Nah, baiknya kalau pakai ya dibatasi lah. Tujuannya apa sih emang minyak goreng 100%? Ya penulis harapkan nyarinya itu, butuhnya atau penggunaannya adalah untuk mendapatkan pelumasan yang top, paling hebat, paling sip. Bukan untuk emang hemat harga ya. Kalau mau menghemat harga ya baiknya tetap dicampurkan sama oli mesin ya. Emang sih kalau 100% minyak goreng itu bisa 15.000 lah anggapannya. Tapi itu untuk berapa lama? Untuk berapa kilometer? Kalau 15.000 kepake cuma 1.000 km, cuma 2.000 km. Ya menurut penulis tetap kurang bagus ya. Karena contohnya di motor penulis yang Next 2 dan Pit ya, itu bisa jelas lebih dari 6.000 km. 15.000 cuma 2.000 dibanding ya berapa lagi punya penulisnya. Jadi anggap aja 40.000 lah untuk 6.000 km. Masih nggak beda jauh lah, masih murah itu.
Jadi kalau pakai 100% minyak goreng ternyata cuma 1000 km, 1500 atau 2000 maksimal. Menurut penulis mending campur oli mesin lah ya. Penulis juga resepnya 70% Mesran SE40 atau B40, terus 30%-nya Vilma. Vilma mungkin ada yang nganggep mahal ya. Mahal karena nggak 15.000, nggak 14.000. Tapi berapa sih harganya Vilma itu? Paling ya 22.000. Kan masih termasuk murah toh dibanding dengan oli mesin. Mesran SE40 mungkin ada yang agak mahal ya. Ada yang 45.000. Tapi kalau penulis dapatnya 38.000 kalau nggak salah. Karena beli drum. Ada juga yang botol dijualnya 40.000. Ya coba hunting aja. Tapi sekalipun harganya 45.000, kan cuma 70% loh. 30%-nya kan minyak goreng. Kalau misalnya daerahnya dingin sekali bahkan bisa pakai 50%. Apalagi kalau pakainya pelan-pelan. Wah, bisa awet banget. Bisa sampai 10.000 rasanya. Yang di pit itu rasanya sudah 10.000 kayaknya. Jadi percuma pakai 100% kalau masa pakainya nggak bisa lama banget ya. Coba cari perimbangan lah. Gimana dapat harga yang paling awet, paling murah, tapi tetap pemakaian olinya bisa lama. Ya tentu, acuan penggantian oli jangan pakai kilometer lagi, jangan pakai satuan bulan. Tapi berapa lama suara mesin jadi kasar? Apakah oli jadi hitam, jadi kental? Apakah olinya berkurang? Itu yang jadi patokannya. Kalau mesin sehat, rasanya 10.000 km pakai campuran mesran dan minyak goreng itu bisa ya. Kalau pemakaiannya nggak pernah jalan 100 misalnya, jalannya maksimal 70 gitu. Itu rasanya bisa kok. Wes, apalagi? Ya wes lah itu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.